Bayangkan seorang pemain berusia baru 18 tahun berdiri di tengah lapangan Piala Dunia menghadapi Brazil, berhadapan dengan pemain-pemain berpengalaman seperti Casemiro dan Bruno Guimaraes, tetapi sama sekali tidak terlihat gugup. Ia bukan sekedar bertahan, ia mengatur tempo, ia meminta bola, ia menghubungkan lini pertahanan dengan serangan. Dan yang paling menarik, ia melakukannya seolah-olah pertandingan tersebut bukanlah debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Namanya adalah Ayob Buadi. Gelandang muda Lille yang dalam beberapa bulan terakhir berubah dari sekedar wonderkid menjadi salah satu properti paling panas di bursa transfer Eropa. Kini, Manchester City pun berada di garis terdepan. Menurut laporan terbaru, City telah mencapai kesepakatan personal dengan Buadi dan semakin dekat untuk membawanya ke Etihad. Namun, satu masalah besar masih harus diselesaikan. Lille meminta sekitar 85 juta pound sterling atau 100 juta euro untuk melepas pemain yang kontraknya masih berlaku hingga 2029. Dan di balik transfer bernilai fantastis ini, ada satu pertanyaan yang besar. Apakah Manchester City sedang membeli Ayob Buadi untuk masa depan? Atau sebenarnya mereka sedang mempersiapkan dunia tanpa Rodri? Karena pada saat yang sama, masa depan Rodri di Manchester City semakin tidak pasti. Barcelona terus mengejar sang gelandang Spanyol, sementara City tampaknya sudah mulai mempersiapkan skenario jika salah satu pemain terpenting mereka dalam beberapa tahun terakhir benar-benar meninggalkan Etihad. Dan jika kalian ingin mengikuti setiap perkembangan transfer seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First Reborn. Aktifkan lonceng notifikasinya karena di channel ini kita akan terus membedah berita transfer, wonderkid, analisis pemain, hingga drama terbesar sepak bola dunia. Karena terkadang transfer terbesar bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi tentang siapa yang sedang dipersiapkan untuk menggantikan sebuah era. Ada alasan mengapa Manchester City berani mengeluarkan angka yang bisa mencapai sekitar 85 juta pound sterling untuk seorang pemain yang baru berusia 18 tahun. Dan jawabannya pun tidak hanya terletak pada potensinya. Jawabannya terletak pada apa yang sudah dilakukan oleh Ayob Buadi ketika tekanan berada di titik tertinggi. Ayob Buadi sendiri lahir di Senlis, Prancis pada tanggal 2 Oktober tahun 2007. Ia bergabung dengan Akademi Lille ketika berusia sekitar 14 tahun dan berkembang sangat cepat. Bahkan, Lille sendiri menggambarkan Buadi sebagai pemain yang memiliki kematangan luar biasa sejak usia muda. Ia pun menandatangani kontrak profesional pertamanya pada usia sekitar 15 tahun dan kemudian memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029 pada tanggal Desember tahun 2025 silam. Namun, kisah Buadi tidak hanya menarik karena usianya. Ia juga memiliki latar belakang akademis yang tidak biasa untuk seorang pesepak bola profesional. Lille pun mencatatkan bahwa Buadi menyelesaikan bakalaureat ilmiah dengan predikat sangat baik dan 1 tahun lebih cepat dari usia normal. FIFA pun bahkan menyoroti bahwa ia memenangkan kompetisi public speaking ketika masih remaja dan kemudian melanjutkan pendidikan matematika. Karakter seperti inilah yang kemudian tercermin di lapangan. Buadi bukan tipe gelandang muda yang bermain hanya mengandalkan energi. Ia bermain dengan kepalanya. Ia tahu kapan harus mempercepat permainan. Ia tahu kapan harus memperlambat tempo. Dan yang paling penting, ia berani meminta bola ketika tim sedang berada dalam tekanan. FIFA memberikan gambaran yang sangat jelas ketika membahas debut Buadi bersama Maroko di Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan menghadapi Brazil, ia juga mampu bertahan secara fisik ketika berhadapan dengan pemain-pemain berpengalaman. Angka tersebut bukan sekedar statistik, ada sebuah pesan yang jauh lebih besar. Buadi mampu menjalankan tugas seorang gelandang tengah dalam pertandingan dengan intensitas tinggi tanpa terlihat kewalahan oleh panggung.
Bahkan pelatih Maroko bernama Muhammad Ouahabi memuji kematangan dan kecerdasan dari Buadi. FIFA juga mencatatkan bahwa sang pelatih melihat pemain muda tersebut sebagai sosok yang mampu bermain dengan kepala terangkat, memiliki otoritas, dan cepat memahami permainan. Bahkan ketika Maroko akhirnya tersingkir setelah kalah 2-0 dari Perancis di perempat final, Buadi pun tetap menjadi salah satu cerita positif dari perjalanan mereka. FIFA pun mencatatkan bahwa Maroko berhasil mencapai perempat final untuk kedua kalinya secara beruntun, dan Buadi pun menjadi salah satu pemain muda yang paling menonjol dalam perjalanan tersebut. Dan di titik inilah Manchester City mulai terlihat semakin serius. Karena jika sebuah klub bersedia membayar hampir 85 juta pound sterling untuk pemain berusia 18 tahun, mereka tentu tidak sedang membeli apa yang Buadi sekarang. Mereka sedang membeli apa yang Buadi bisa menjadi 5 ataupun bahkan 10 tahun mendatang. Dan kemungkinan terbesar mereka sedang membeli calon pengendali lini tengah masa depan. Untuk memahami mengapa transfer ini begitu besar, kita harus melihat konteksnya. Manchester City tidak sekedar mencari gelandang baru. Mereka sedang menghadapi kemungkinan kehilangan sebuah pusat gravitasi. Rodri selama beberapa tahun menjadi pemain yang memberikan keseimbangan bagi lini tengah City. Ketika ia berada di lapangan, perannya bukan hanya menerima bola dan mengoperkannya. Ia mengontrol ritme. Ia membantu pertahanan. Ia pun menjadi titik pertama dalam pembangunan serangan. Dan dalam banyaknya situasi, ia adalah pemain yang membuat struktur permainan City tetap stabil. Karena itu, ketika masa depan Rodri mulai dipertanyakan, persoalannya pun bukan sekadar mencari pengganti satu pemain. City harus mencari cara untuk menggantikan fungsi yang selama ini diberikan oleh Rodri. Itulah yang membuat nama Buadi pun menjadi sangat menarik. Menurut laporan terbaru The Guardian, City kini semakin dekat mendapatkan Buadi dan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan pemain tersebut. Namun, kesepakatan dengan Lille belum selesai karena klub Prancis itu meminta sekitar 85 juta pound sterling atau sekitar 100 juta euro. Dan angka itu sangatlah besar. Tetapi ada alasan mengapa Lille berani memasang harga tersebut. Buadi masih terikat kontrak hingga tahun 2029. Lille tidak berada dalam posisi terpaksa untuk menjualnya. Artinya, jika Manchester City ingin mendapatkan tanda tangannya sekarang, mereka harus membayar mahal untuk mempercepat proses yang sebenarnya masih bisa ditunda oleh klub Prancis tersebut. The Guardian pun melaporkan bahwa Maresca ingin Buadi masuk ke dalam skuad utama. Pada saat yang sama, City juga telah mengeluarkan sekitar 116 juta pound sterling untuk mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Artinya, lini tengah City sedang mengalami transformasi besar. Ini bukan satu transfer, ini adalah restrukturisasi. City sedang membangun generasi baru di tengah lapangan. Jika Anderson memberikan dimensi yang berbeda, Buadi pun bisa menjadi bagian dari puzzle lainnya. Dan jika Rodri benar-benar meninggalkan klub, Manchester City tidak akan memiliki satu pemain yang menggantikannya secara identik. Sebaliknya, mereka bisa membagi tanggung jawab tersebut ke dalam sistem yang berbeda. Buadi bisa menjadi pemain yang bertugas mengontrol sirkulasi bola, pemain lain memberikan energi, pemain lainnya pun membantu progresi. Sementara struktur tim memastikan kehilangan satu pemain tidak menghancurkan keseluruhan sistem. Itulah cara klub elit berpikir. Mereka tidak selalu mencari pengganti, mereka mencari evolusi. Dan Buadi pun bisa menjadi salah satu simbol evolusi tersebut. Namun, masih ada satu pertanyaan besar. Apakah Manchester City benar-benar bersedia untuk membayar 85 juta pound sterling untuk pemain berusia 18 tahun yang belum pernah merasakan satu musim penuh di Premier League? Jawabannya tampaknya mengarah ke iya. Karena laporan terbaru menunjukkan negosiasi semakin cepat, dan City pun kini semakin optimistis bahwa kesepakatan dengan Lille dapat segera tercapai. $85 juta pound sterling. Angka tersebut terdengar luar biasa besar. Apalagi jika kita melihat siapa yang menjadi objek transfernya. Seorang pemain yang baru berusia 18 tahun. Namun,
Dalam sepak bola modern, harga tidak selalu ditentukan oleh apa yang sudah dilakukan seorang pemain. Harga juga ditentukan oleh apa yang diyakini klub akan dilakukan pemain tersebut di masa depan. Dan Lille tampaknya sangat yakin bahwa masa depan Boadi memiliki nilai yang luar biasa. Kontraknya masih berlaku sampai tahun 2029, lalu kemudian datanglah Piala Dunia 2026. Dalam beberapa pertandingan saja, nilai Boadi pun berubah. FIFA menyebutnya sebagai salah satu kandidat Young Player Award. Dalam pertandingan pembuka melawan Brazil, ia pun menempuh hampir 12 km dan menyelesaikan 59 operan. Ia bukan sekedar bermain untuk mengisi tempat di starting 11. Ia berfungsi, ia memengaruhi permainan, dan yang paling penting, ia terlihat nyaman menghadapi tekanan. Bagi Manchester City, karakter tersebut sangatlah berharga. Premier League bukan hanya membutuhkan teknik, ia membutuhkan kemampuan berpikir dalam sepersekian detik. Ketika lawan melakukan pressing, seorang gelandang harus tahu kapan mengoper satu sentuhan. Ketika ruang terbuka, ia harus tahu kapan membawa bola. Ketika tim kehilangan bola, ia harus tahu kapan melakukan counter pressing. Dan ketika tim sedang unggul, ia harus mampu mengontrol tempo. Semua itu membutuhkan kecerdasan. Dan Boadi telah menunjukkan tanda-tanda tersebut pada usia yang sangat muda. Tetapi tentu saja, transfer senilai 85 juta pound sterling bukan tanpa risiko. Ada perbedaan besar antara bermain di Ligue 1 dan menghadapi Premier League setiap pekan. Tekanan fisik yang lebih tinggi, intensitas pertandingan sangat tinggi, jumlah pertandingan juga pun bisa sangatlah padat. Karena itulah, perkembangan transfer ini menjadi sangat menarik. Jika Manchester City benar-benar mengeluarkan sekitar 85 juta pound sterling, mereka pun tidak hanya membeli pemain. Mereka membeli waktu. Mereka ingin memastikan bahwa ketika sebuah era berakhir, era berikutnya pun sudah siap dimulai. Dan situasi Rodri pun menjadi bagian penting dari cerita tersebut. Jika Rodri pergi, City pun akan kehilangan pemain yang sangat berpengaruh. Tetapi jika Boadi datang, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Waktu untuk membangun kembali lini tengah. Boadi tidak harus langsung menjadi Rodri, ia hanya perlu berkembang. Musim pertama bisa menjadi masa beradaptasi. Musim kedua bisa menjadi masa peningkatan peran. Dan beberapa tahun kemudian, jika semua berjalan sesuai rencana, ia bisa menjadi salah satu pemain utama dalam sistem Manchester City. Inilah yang membuat transfer ini pun jauh lebih besar daripada sekedar wonderkid Lille pindah ke Manchester City. Ini adalah pertaruhan terhadap masa depan. Sekarang, tantangan berikutnya adalah Premier League. Jika transfer benar-benar selesai, kita akan melihat apakah seorang anak muda berusia 18 tahun dari Lille bisa membawa ketenangan yang sama ke tengah lapangan Manchester City. Apakah ia akan menjadi penerus Rodri? Mungkin belum. Bahkan mungkin bukan itu tujuan sebenarnya. Karena pemain seperti Rodri tidak mudah digantikan, tetapi Boadi bisa menjadi sesuatu yang lain. Ia bisa menjadi pusat baru, wajah baru, dan mungkin nama berikutnya yang akan menguasai lini tengah Manchester City selama 1 dekade. Kini tinggal satu pertanyaan, akankah Manchester City benar-benar membayar 85 juta pound sterling untuk seorang Ayoub Boadi? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Ayoub Boadi benar-benar sosok yang tepat untuk menjadi bagian dari generasi baru Manchester City? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn. Aktifkan lonceng notifikasinya karena kami akan terus menghadirkan berita transfer terbaru, perkembangan wonderkid, analisis pemain, dan kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Karena di balik setiap transfer besar selalu ada sebuah cerita. Dan di Soccerverse Reborn, kita akan membedah cerita itu sampai ke dalam. Sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.